Tiga contoh kasus kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama, Kemenkeu ungkap ada obligor BLBI yang pindah kewarganegaraan. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Ronald Silaban, mengungkap terdapat obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia yang berada di luar negeri, bahkan telah pindah kewarganegaraan. Ronald memastikan Satgas BLBI akan terus mengejar para obligor meskipun mereka ada di luar negeri. Menurutnya, para obligor yang berada di luar negeri itu pada dasarnya masih memiliki kepentingan bisnis di Indonesia, sehingga terdapat sejumlah aset mereka di dalam negeri. Terhadap aset-aset tersebut yang diupayakan Satgas BLBI untuk disita terlebih dahulu, sebab rawan untuk dipindah tangankan oleh para obligor. Adapun berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020, pemerintah melalui Satgas BLBI akan mengejar piutang BLBI sebesar 110,45 triliun kepada sejumlah obligor. Berdasarkan informasi yang didapat saat ini, Satgas BLBI tengah fokus mengejar 22 obligor. Pada 22 obligor tersebut, pemerintah menargetkan bisa mendapatkan aset kredit senilai 101,8 triliun. Aset kredit sebesar 101,8 triliun itu terdiri dari aset kredit ex Badan Penyihatan Perbankan Nasional sebesar 82,94 triliun, ex Perusahaan Pengelola Aset sebesar 8,83 triliun, serta ex bank dalam likuidasi sebesar 10,03 triliun. Baik, solusi untuk kasus tersebut yang pertama, pemerintah bekerja sama dengan otoritas setempat. Pemerintah harus melibatkan otoritas setempat dalam menangani obligor BLBI yang kini terdiam di luar negeri. Karena disebutkan sebelumnya bahwa telah banyak obligor atau debitur yang tinggal di Singapura. Petugas juga perlu melakukan pemanggilan kepada obligor atau debitur yang ada di luar negeri untuk menyelesaikan kewajiban mereka atas dana BLBI. Pemanggilan itu juga perlu dilakukan dan bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI. Solusi yang kedua, pemerintah sita aset obligor yang kabur ke luar negeri. Obligor yang ada di luar negeri masih memiliki kepentingan bisnis di Indonesia, bahkan masih sangat besar. Harta kekayaan mereka di Indonesia juga masih banyak. Jadi, pemerintah perlu segera mengamankan aset-aset tersebut, karena aset-aset ini rawan untuk dipindahtangankan. Jadi, orang-orang itu, walaupun dia ada di luar negeri, kepentingan mereka terhadap aset-aset dalam negeri ini besar. Pemerintah harus lebih agresif lagi untuk memonitoring aset-aset mereka yang ada di Indonesia dan bahkan sudah dipindah tangankan. Dan solusi yang ketiga, pengemplangan BLBI yang alihkan aset hak negara diberikan ancaman penjara. Para obligor dan debitur dana BLBI yang menyalahgunakan aset yang telah dijaminkan ke negara harus diproses pidana. Bentuk penyalahgunaan tersebut antara lain mengalihkan aset, menyewakan aset secara gelap, dan sebagainya tanpa adanya legalitas. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bentuk tindakan pidana. 2. Kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia. Pada tahun 2016, publik dihebohkan dengan adanya dua kasus yang berkaitan dengan status kewarganegaraan seorang menteri dan seorang pelajar SMA. Menteri Archandra Thakar yang dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 27 Juli 2016 dicopot dari jabatannya pada tanggal 15 Agustus 2016 karena ternyata memiliki kewarganegaraan ganda. Sedangkan di kasus lain, seorang pelajar SMA di Depok, Jawa Barat bernama Gloria Nata Praja Hamel dinyatakan gugur hanya beberapa hari menjelang upacara
kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2016 setelah dinyatakan lolos seleksi sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Paskibra di Istana Merdeka. Hal tersebut dapat terjadi karena ternyata Gloria memiliki paspor Prancis seperti ayahnya, walaupun ibu Gloria adalah seorang warga negara Indonesia. Kedua kasus tersebut berbeda, namun keduanya terkait dengan isu kewarganegaraan ganda. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada prinsipnya tidak mengenal adanya kewarganegaraan ganda. Namun, seiring dengan perkembangan dalam dunia modern, tuntutan diaspora Indonesia terhadap pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan status kewarganegaraan ganda bagi orang dewasa terus bergulir. Solusi untuk permasalahan kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia. Lebih baik pemerintah memberikan sosialisasi kepada para warga tentang adanya beberapa hal yang dapat mengalami hambatan karena adanya kewarganegaraan ganda. Dan pemerintah juga dapat memberitahukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat dengan kewarganegaraan ganda. Pemerintah juga dapat memberlakukan peraturan, yaitu mewajibkan bagi warga yang memiliki kewarganegaraan ganda yang sudah berumur 18 tahun untuk memilih kewarganegaraannya. Dan lagi, sudah ada undang-undang yang mengatur atau melarang adanya kewarganegaraan ganda, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak menganut kewarganegaraan ganda untuk orang dewasa adalah pasal 6 ayat 1, pasal 7, pasal 9, lalu pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 23, pasal 25, pasal 26, dan pasal 42. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak sepenuhnya melarang adanya kewarganegaraan ganda. Namun, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juga menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas sebagai pengecualian dalam rangka perlindungan terhadap anak bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Banyak WNI kehilangan kewarganegaraan akibat perkawinan. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dirjen AU Kemenkumham menyatakan bahwa warga negara Indonesia atau WNI perempuan kehilangan status kewarganegaraannya akibat perkawinan campuran. Sebagai contoh, kasus terakhir WNI perempuan yang terjadi di Taiwan. Kasus WNI yang menikah dengan laki-laki Taiwan dan mengantongi warganegaraan negara suami, ternyata pernikahannya dianggap tidak sah. Keduanya kemudian bercerai. Pemerintah Taiwan pun mencabut kewarganegaraan perempuan tersebut. Di sisi lain, ex-WNI itu juga kehilangan status di Indonesia karena adanya tindakan administratif oleh negara. Masalah timbul karena status kewarganegaraan Taiwan perempuan tersebut sebetulnya bukan atas keinginan sendiri. Namun, pemerintah Taiwan memberikan kewarganegaraan secara otomatis setelah menikah dengan laki-laki Taiwan. Namun, hukum di Indonesia mengatakan ketika seorang memiliki dokumen perjalanan asing atau memperoleh kewarganegaraan asing, otomatis kehilangan status WNI. Dalam rangka memberikan perlindungan ex-WNI, negara mengambil sikap memberikan kembali status WNI perempuan tersebut. Padahal, contoh kasus demikian tidak diatur dalam aturan, tetapi terus dibahas dan dimasukkan dalam perubahan undang-undang atau UU Kewarganegaraan. Di solusi atas masalah mengenai status kewarganegaraan dalam perkawinan campuran, hal tersebut sudah diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Kewarganegaraan yang berbunyi, ayat pertama yaitu perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing dapat kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya. Kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat dari perkawinan tersebut. Ayat kedua menjelaskan bahwa laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing juga dapat kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya. Kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat dari perkawinan tersebut. Lalu ayat 3 menjelaskan bahwa perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dan juga laki-laki yang dimaksud dalam ayat kedua
Jika ingin tetap menjadi warga negara Indonesia, maka dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat ataupun perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut. Hal ini dapat ditolak, yaitu jika pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Lalu ayat keempat menjelaskan tentang surat pernyataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat ketiga dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dan juga laki-laki yang dimaksud dalam ayat kedua setelah 3 tahun sejak tanggal pernikahannya berlangsung. Jadi, jika kita melihat ketentuan dari pasal 26 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Kewarganegaraan, dapat diketahui bahwa apabila hukum negara asal si suami memberikan kewarganegaraannya kepada pasangannya akibat dari perkawinan campuran, maka istri yang WNI dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia, kecuali jika dia ingin mengajukan pernyataan untuk tetap menjadi WNI. Mengapa sebagian orang menganggap untuk menjadi WNI melalui naturalisasi sangat sulit dan mahal? Seorang warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia harus melalui cara naturalisasi. Sebenarnya, berapa biaya yang harus dikeluarkan bagi pemohon untuk dapat menyandang status keluarga negaraan sebagai WNI? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014, biaya naturalisasi sebesar 50 juta. Biaya yang dikenakan memang cukup mahal karena negara sengaja memperketat ketentuan untuk menjadi WNI. Selain itu, pemohon juga tidak perlu khawatir jika permohonannya ditolak, maka biaya tidak perlu dibayarkan. Prosedur naturalisasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Naturalisasi atau kewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui pemohonan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyebut yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada presiden melalui menteri. Adapun persyaratan dalam pasal 9 tersebut adalah sebagai berikut. 1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Yang kedelapan, membayar uang perwarganegaraan ke kas negara. Permohonan naturalisasi dikabulkan. Presiden menetapkan keputusan Presiden dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan tembusan kepada pejabat dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan Presiden ditetapkan. Petikan keputusan disampaikan kepada pejabat untuk diteruskan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada menteri, pejabat, dan perwakilan negara. Asal pemohon. Selanjutnya, pemohon naturalisasi akan dipanggil secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan petikan keputusan Presiden dikirim kepada pemohon. Pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan pejabat dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Sementara, jika pemohon tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dapat dilakukan di hadapan pejabat dalam batas waktu 3 bulan sejak pemberitahuan petikan keputusan Presiden dikirim kepada pemohon. Pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dibuat berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dalam 4 rangkap. Yang pertama, rangkap pertama untuk pemohon, yang kedua, rangkap kedua disampaikan kepada menteri, yang ketiga, rangkap ketiga disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara, yang keempat adalah rangkap keempat disimpan oleh pejabat.
Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. Akan tetapi, jika pemohon dinaturalisasi tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil untuk mengucapkan sumpah pada waktu yang ditentukan, keputusan presiden batal demi hukum. Pejabat melaporkan ditentukan keputusan presiden yang batal demi hukum kepada menteri dengan melampirkan petikan keputusan presiden yang bersangkutan. Apabila pemohon dalam waktu 3 bulan tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia sebagai akibat kelalaian pejabat, permohonan dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan pejabat lain yang dirujuk oleh menteri. Menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal menerima laporan mengenai kelalaian menunjuk pejabat lain untuk mengambil sumpah atau pernyataan janji setia pemohon. Pejabat lain dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal penunjukannya memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Permohonan naturalisasi ditolak. Dalam hal permohonan ditolak, Presiden memberitahukan kepada Menteri penolakan disertai dengan alasan dan diberitahukan secara tertulis oleh Menteri kepada pemohon dengan tembusan kepada pejabat dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri. Pengaturan mengenai kewarganegaraan di Indonesia pada tanggal 1 Agustus tahun 2006, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah diundangkan dan diberlakukan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Hal-hal yang menonjol dari undang-undang di atas adalah: yang pertama, sifat non-diskriminatif, yaitu status kewarganegaraan Indonesia seseorang tidak lagi ditentukan berdasarkan ras, keturunan, suku bangsa, agama, dan sebagainya, tetapi ditentukan berdasarkan aturan hukum. Yang kedua, memberi kewarganegaraan terbatas kepada: yang pertama, anak warga negara yang lahir dari suatu perkawinan campuran; yang kedua, anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan; yang ketiga, anak dari pasangan WNI yang lahir di negara yang menganut asas ius soli; yang keempat, anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah dan diakui oleh WNI yang WNA; yang ketiga, memberikan kesempatan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kepada anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan campuran yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin; yang keempat, persamaan di depan hukum bagi perempuan dan laki-laki untuk mengajukan kewarganegaraan; yang kelima, kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan sah tidak menyebabkan hilang status kewarganegaraan dari istri atau suami; yang keenam, kehilangan kewarganegaraan Indonesia bagi seorang ayah atau ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya. Produk hukum yang berlaku adalah berikut ini: kumpulan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan kewarganegaraan. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang ketiga, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M01HL0301 Tahun 2006 tentang tata cara pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang keempat, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M02HL0506 Tahun 2006 tentang tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi warga